Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ke-43 yaitu perjanjian Hudaybiyah. Jadi sekarang saya ada di kantor Quran Base karena saya bekerja di sana sekarang. Jadi mungkin background-nya agak baru. Insya Allah ya, makanya kenapa saya mulai jam segini, itu jam pulang saya kerja. Baik, kita masuk ke materi. Jadi terkait dengan perjanjian Hudaybiyah, kita sudah membahas ya bahwa sebelumnya Rasulullah bermimpi untuk umroh dan akhirnya memerintahkan sahabatnya untuk berangkat umroh. Nah, setibanya di Mekah itu tercegat di lembah Hudaybiyah dan sudah didatangi oleh dua orang. Pertama ada Budail. Maaf saya cek dulu. Pertama benar ada Budail. Budail bin Warqa al-Khuzai dari suku Khuza'ah berarti ya, yang menjelaskan kepada Rasulullah bahwa Quraisy tidak mengizinkan Rasulullah masuk. Dan minta pesan dari Rasulullah. Rasulullah menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk perang, melainkan untuk umroh. Kemudian Rasulullah juga bahkan menawarkan harta bila diizinkan masuk untuk umroh. Atau Rasulullah juga bahkan mengajak orang-orang Quraisy supaya tidak malu untuk ikut umroh bersama-sama. Atau bahkan Rasulullah bila terus dihalangi, maka Rasulullah siap menerima perang. Nah, hal ini tentu sangat memberatkan Quraisy karena pertama, bagaimanapun Mekah itu perekonomiannya sudah dipegang oleh Rasulullah. Kita sudah pernah menjelaskan ya terkait dengan boikot dari Bani Hanafi dipimpin oleh Sumamah, boikot seluruh makanan kepada Mekah dan hanya bila diizinkan oleh Rasulullah boikot tersebut dibuka. Karena sudah minta izin pada Rasulullah dan Rasul mengizinkan, Mekah di ujung tanduk suplai makanannya tergantung izin dari Rasulullah. Kemudian setelah perang Khandaq pun Quraisy sudah sangat kelelahan, habisan upaya kekuatan untuk memerangi Rasulullah sehingga opsi perang tidak bisa. Kemudian opsi mengizinkan begitu saja umroh pun itu sangat menjatuhkan wibawa mereka di hadapan seluruh Jazirah Arab sehingga mereka merasa semua opsi yang tadi ditawarkan itu tidak bisa berjalan begitu saja. Makanya kenapa diutus Budail, diutus Mikhraz bin Hafs untuk datang bahwa Rasulullah tidak boleh masuk, namun Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah bahkan siap memilih perang bila terus-terusan dihalangi untuk masuk ke kota Makkah untuk umroh. Nah, perlu dipahami ya bahwa posisi tawar Rasulullah itu sangat kuat sekali karena memang tadi Rasulullah memegang militer dan perekonomian dan sekarang Quraisy hanya bisa mengirimkan utusan-utusan untuk mencari jalan keluar. Quraisy selain mengutus Budail dan mengutus Mikraz juga sekarang mengutus siapa ini? Mengutus Al-Hulais bin Al-Qamah dari suku Kinanah yang mana mereka merupakan sekutu Quraisy yang dekat lokasinya. Nah, Al-Hulais ini orang yang sangat taat beragama. Ia sangat mengagungkan Ka'bah, sangat menyukai haji dan umroh, sangat menyukai hewan-hewan kurban, sangat suka dengan orang-orang yang berpakaian ihram untuk khusyuk beribadah memuliakan Ka'bah. Makanya ketika Rasulullah mengetahui
Al-Hulais bin Al-Qamah ini akan datang, maka diakal-akali supaya menarik hatinya Al-Hulais. Jadi muslimin merapikan pakaian ihramnya, semuanya khusyuk, diperintahkan untuk bertalbiyah, dan hewan-hewan kurban digiring supaya dipamerkan di depan Hulais. Sudah diberi tanda, jumlahnya sangat banyak. Sehingga belum Hulais sampai ke Rasulullah, belum sampai berbicara dengan Rasulullah, Hulais sudah jatuh hati pada Rasulullah, sudah terharu melihat semua usaha umroh yang dahsyat tersebut. Maka Hulais kembali kepada Quraisy untuk berpihak pada Rasulullah, malah meminta dibukakan jalan bagi Rasulullah. Maka Quraisy pun semakin dongkol, menjadi marah-marah, menjadi seperti apa? Karena ya itu tidak bisa itu tentu sangat menyakitkan bagi Quraisy. Jadi posisi Quraisy, bahkan sekarang sekutu Quraisy pun malah mendukung Rasulullah untuk umroh. Ini harus seperti apa gitu kan? Nah, kemudian diutus lagi ada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud ini dia datang untuk melemahkan mental Rasulullah supaya sedemikian muslimin itu kembali tidak dalam keadaan prima, membuat kesalahan-kesalahan diplomasi, sehingga Urwah ini datang untuk menakut-nakuti Rasulullah, menceritakan bahwa para sahabat ini mungkin kabur karena mereka tidak siap perang. Kemudian bagaimana kalau mereka binasa diperangi oleh Quraisy yang bersenjata lengkap. Abu Bakar marah, langsung memarahi Urwah. Tidak, intinya para sahabat tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah. Kemudian Urwah juga berpikir untuk menarik emosi baik Rasulullah maupun menarik emosi muslimin, supaya mungkin Urwah disakiti, Urwah sebagai utusan mungkin ya, bahkan mungkin ya dibunuh mungkin ya, supaya nanti Jazirah Arab berbalik memihak pada Quraisy, karena kalau utusan disakiti itu sangat terhina dalam urusan diplomasi. Nah, Urwah jadi dalam kebiasaan Arab, kalau laki-laki dan laki-laki bertemu itu mereka saling berdekatan dan juga saling mengelus-ngelus jenggotnya ya, mungkin seperti ini. Jadi sebagai bentuk penghormatan, apalagi jenggotnya panjang-panjang. Jadi dielus bentuk penghormatan. Urwah ingin mengelus, tapi bukan untuk penghormatan, untuk ditarik supaya nanti Rasulullah marah, sahabat marah, Urwah disakiti. Dibikin gimana caranya diplomasi ini berbalik, Jazirah Arab memusuhi Rasulullah. Karena sekarang kondisinya Jazirah Arab sedang bersimpati pada Rasulullah yang ingin umroh. Nah, sebelum Urwah pegang, tangan Urwah sudah dipukul oleh punggung pedang dari keluarga Urwah sendiri, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah dulu pernah tidak sengaja membunuh beberapa orang, sehingga yang membayar diatnya malah keluarganya yang termasuk yang paling kaya, yaitu Urwah itu sendiri. Jadi memang Al-Mughirah ini sebenarnya punya utang budi yang sangat banyak, karena kan tebusan pembunuhan itu mahal ya, satu orang 100 unta. Kalau tidak salah 4 orang yang dibunuh, itu berarti anggaplah 400 unta yang dibayarkan Urwah untuk menembus nyawa Al-Mughirah dari amukan orang-orang. Tapi Urwah tetap dipukul oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah tidak peduli utang jasanya, yang ia pedulikan sekarang adalah Rasulullah. Urwah yang berusaha untuk mengacaukan muslimin ini kecewa, berpulang dan mengabarkan berita yang tidak mengenakan bagi para petinggi Quraisy. Kabarnya adalah bahwa Urwah pernah bertemu dengan Kaisar Bizantium, pernah bertemu dengan Kisra, Syah dari Persia. Namun semuanya tidak ada yang seperti Rasulullah. Kalau para pengawal mereka biasa saja ya pada raja, menghormati tapi sebagaimana pengawal pada rajanya. Kalau para sahabat Nabi itu mencintai Rasulullah dengan habis-habisan. Dikasih ibarat bahwa andai Rasulullah membuang dahak, maka dahak itu tidak akan sampai tanah, tapi direbut oleh tangan-tangan para sahabatnya, kemudian dioleskan ke seluruh tubuhnya. Kalau Rasulullah wudu, maka orang-orang akan berebutan untuk
mengejar bekas-bekas air wudhu Rasulullah. Jadi menunjukkan bahwa para sahabat ini fanatik sekali setia pada Rasulullah, sehingga 1.400 jamaah haji ini mereka sangat berbahaya kalau diusik, apalagi Rasulullahnya yang diusik. Ini membuat Quraisy tertekan bahwa sekarang mereka sudah jelas tidak bisa mencegah Rasulullah begitu saja karena sudah pusing. Maka ada beberapa rencana jahat, khususnya dari para pemuda yang tidak setuju perjanjian apapun, ingin tetap berperang saja. Maka golongan muda ini ada 70-80 orang menyusup malam-malam dari Gunung Tanim, menyusup untuk datang ke kemah Rasulullah, kemah para sahabat, untuk membuat kerusuhan di Hudaybiyah, ingin memicu peperangan supaya terjadi benar-benar perang. Mereka yakin akan menang. Namun Allah mencegahnya. Penjaga malam saat itu, yaitu Muhammad bin Maslamah, berhasil mencegah mereka sehingga mereka semua tertangkap oleh para penjaga malam. Dan karena Rasulullah ingin berdamai, semua tawanan tadi yang awalnya ingin bikin keributan dimaafkan dan dibebaskan oleh Rasulullah. Karena situasi sudah sudah semakin pelik, berkepanjangan, Rasulullah juga ingin segera ada keputusan. Kenapa ini kok nggak diizinkan aja gitu kan, nggak ada kejelasan. Maka Rasulullah mengutus seseorang ke Mekah untuk benar-benar menegaskan bahwa Rasulullah itu ingin umroh saja, ingin supaya urusan ini cepat selesai. Gantian Rasulullah yang mengirimkan utusan. Maka Rasulullah mulanya ingin mengirimkan Umar bin Khattab ke Mekah. Namun Umar menolak, bukan karena apa-apa, tetapi Umar itu sangat keras permusuhannya dengan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir juga sangat membenci Umar bin Khattab, sehingga dikhawatirkan Umar malah sampai sana bukannya berunding, malah bertengkar dan memicu peperangan atau terbunuh. Umar tahu bahwa dirinya tidak tidak cocok untuk berunding, cocoknya buat mungkin perang ya gitu. Nah, makanya diganti, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan. Utsman ini dicintai oleh muslimin, juga disayangi oleh, dihormatilah, tidak dibenci oleh orang-orang kafir karena memang wataknya mungkin yang tidak sekeras Umar, yang lebih lembut. Maka ia diterima di Mekah, diberi jaminan keamanan, sempat ditawari tawaf, namun Utsman menolak bahwa ia ingin Rasulullah tawaf terlebih dahulu. Nah, setelah lama, ternyata Utsman lama sekali di kota Mekahnya. Harusnya kan namanya utusan datang, ngasih pesan, kemudian pulang bawa surat. Ini enggak, Utsman lama banget di Mekahnya, ada apa gitu kan. Nah, karena lama, Rasulullah khawatir ada desas-desus di muslimin, ini mungkin saja Utsman dibunuh. Bagaimana ini? Maka Rasulullah mengumpulkan seluruh para sahabat di bawah pohon untuk berbaiat, namanya baiat Ridwan. Intinya adalah para sahabat akan setia pada Rasulullah dan tidak akan melarikan diri. Bila harus nantinya berperang sekuat tenaga di Hudaybiyah ini. Maka semua berbaiat kecuali satu orang munafik bernama Jad bin maaf ya, saya lupa namanya, Jad bin siapa. Oke. Nah, setelah baiat Ridwan ini terdengar kabarnya juga oleh orang-orang Quraisy, maka situasi sudah sangat jelas bahwa Rasulullah benar-benar siap berperang setelah berbaiat ini. Maka mereka harus segera, selain melepaskan Utsman, jangan ditahan-tahan lagi, jangan terus didiskusiin lagi gitu kan. Mereka ini mengirim satu orang yang terkenal untuk menjadi perundingan, itu adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr meminta supaya karena sekarang namanya perjanjian, nggak ingin menang sendiri dong, pasti harus ada yang mengalah satu sama lain di suatu urusan. Maka Suhail meminta izin bahwa akan ada sesuatu yang disepakati, namun harus ada yang mengalah di satu hal, nggak boleh dua-duanya pakai kekeh. Ya kalau pakai kekeh nanti perang. Maka diizinkan, Suhail pun berangkat menuju Rasulullah, Suhail bin Amr, dan akhirnya Rasulullah senang karena Suhail dikenal sebagai kalau kata kita mungkin
orang yang dipercaya pasti menjadi negosiator, jadi utusan kalau ingin benar-benar ada perjanjian. Jadi memang kalau Quraisy ingin membuat satu perjanjian damai atau perjanjian negosiasi apapun, maka dikirim Suhail bin Amr. Sudah terkenal, maka Rasulullah pun senang bahwa ini akan ada perundingan. Nah, Suhail datang menuju Rasulullah di Hudaybiyah, berbicara panjang dengan Rasulullah. Setelah negosiasi sangat panjang, maka disepakati setidaknya 4 hal. Yang pertama, bahwa Rasulullah pada tahun ini harus pulang, tidak boleh umroh, bolehnya umroh tahun depan. Ini diharapkan ya bagi pihak Quraisy supaya menunjukkan bahwa Quraisy masih memiliki kekuatan untuk menolak Rasulullah datang, dan Rasulullah juga diberi kesempatan bahwa bisa umroh tapi tidak tahun ini. Jadi Rasulullah mengiyakannya. Kemudian ada genjatan senjata selama 10 tahun. Ini sangat menguntungkan Rasulullah karena Islam itu berkembang pesat dalam situasi damai. Dakwah itu sangat pesat sekali. Kemudian kabilah yang ingin bergabung dengan Rasulullah atau Quraisy dalam perjanjian dibolehkan. Jadi yang mau bergabung, siapa yang mau ikut Rasulullah dalam perjanjian, ikut Quraisy dalam perjanjian dibolehkan. Belakangan nanti Bani Khuza'ah itu bergabung dengan Rasulullah, sedangkan Bani Bakr bergabung dengan Quraisy. Nah, kemudian poin 4 ini yang banyak disedihkan oleh muslimin yang tidak begitu paham, bahwa siapa dari Quraisy yang melarikan diri kepada Rasulullah tanpa izin wali, ya silakan Liv. Siapa yang melarikan diri kepada Rasulullah tanpa izin wali maka harus dikembalikan. Namun yang lari kepada Quraisy tidak boleh dikembalikan. Ini membuat orang-orang sedih, padahal kalau ada yang murtad lari ke Mekah, maka memang muslimin tidak membutuhkannya, ya silakan aja. Terus kalau misalkan muslimin tidak boleh hijrah ke Madinah, ya kan bumi Allah luas, bisa ke Habasyah, bisa ke tempat-tempat lain, bukan berarti tidak bisa hijrah. Jadi sebenarnya poin ini tidak begitu merugikan muslimin. Begitu, dan belakangan nanti malah mereka sendiri yang meminta perjanjian ini dihapuskan. Detailnya ada di ini ya, di PDF-nya. Nah, kemudian benar nanti belakangan terkait poin 4, Abu Bashir yang awalnya singkat cerita dikembalikan Rasulullah malah melarikan diri setelah membunuh utusan yang menjemputnya. Abu Bashir akhirnya menetap di pinggiran di pesisir pantai dekat Madinah, tapi tidak di Madinahnya, di pesisirnya. Sehingga berita ini tersebar sampai ke Mekah, maka orang-orang pun ramai-ramai hijrah menuju Abu Bashir. Nah, tinggalnya mereka di pesisir dan tidak sebagai tidak terikat perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy membuat mereka mengganggu jalur perdagangan, karena memang itu adalah jalur perdagangan Quraisy ke Syam. Jadi ya kalau ada kafilah dagang diserang, dibunuh, dirampas. Karena frustasi perjanjian itu tidak menguntungkan Quraisy juga, maka Quraisy mengirim surat bahwa poin 4 intinya orang-orang yang ingin hijrah ke Madinah itu diizinkan dan bergabung dengan perjanjian damai dengan Rasulullah. Maka Abu Bashir pun dan muslimin yang hijrah ke sana akhirnya kembali pulang ke Madinah, diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Sehingga perjanjian 4 ini dalam tanda kutip batal dengan sendirinya. Selain itu, setelah perjanjian ini ada 3 orang pemuka Quraisy yang masuk Islam, yaitu Amr bin As, pemuka ulum ya, negosiator ulum, pemimpin juga. Kemudian ada Khalid bin Walid sebagai jenderal perang, dan juga ada Utsman bin Thalhah, bagian dari pemuka Quraisy juga. Begitu? Itu yang kita bahas sekarang. Alhamdulillah terasa sudah cukup lama. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mari kita bersolawat.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga semua peserta di sini reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi paling tengah di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyhada, as-sabirin di surga yang merupakan sumber mata air segala surga. Baik. Insyaallah jadi sedikit pengumuman ya bahwa seharusnya hari ini materi selesai, namun ternyata di luar dugaan materi sepertinya sampai materi 60 mungkin bahkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bersabar menunggu sampai kajian sirah nabawi kita selesai. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Ingin bertanya silahkan di grup saja ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullah. Mari kita doakan orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku sebagaimana mereka, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.